Halo teman-teman, selamat datang di Inspiring Interactive Basic Learning So Enjoying. Kali ini kita akan menjelajahi seputar fisika mengenai gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah suatu gerak benda yang membentuk lintasan parabola berupa setengah lingkaran. Beberapa contoh penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, ada gerakan menendang bola saat bermain sepak bola. Dan yang kedua, ada gerakan melempar bola saat bermain bola basket. Nah, kalian dapat memerhatikan kedua gerakan ini saat bola melambung ke atas hingga mencapai ketinggian maksimumnya, bola akan kembali turun hingga mencapai tanah. Dan kalau kita teliti, bentuk lintasannya membentuk parabola. Lalu, bagaimana gerak benda tersebut dapat membentuk lintasan parabola? Gerak parabola dapat membentuk lintasan parabola karena pada dasarnya terdapat dua vektor, yaitu kecepatan dan percepatan. Besar dan arah kecepatannya konstan, sehingga perpindahan bendanya bergerak lurus ke depan secara beraturan jika mengamatinya dalam pergerakan pada sumbu X atau arah horizontal. Akan tetapi, benda yang melambung ke atas ini akan mendapatkan pengaruh dari percepatan gravitasi bumi, yang mana percepatan itu sendiri merupakan vektor yang mengubah besarnya kecepatan, yang membuat perpindahan bendanya bergerak lurus berubah secara beraturan jika mengamatinya dalam pergerakan sumbu Y atau arah vertikal. Hal inilah yang membuktikan bahwa gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB yang terproyeksi pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang terproyeksi pada sumbu Y, sehingga gerak parabola disebut juga gerak dua dimensi. Karena gerak parabola ini mengaitkan konsep GLB dan GLBB, yuk terlebih dahulu mengingat kembali tentang GLB dan GLBB. GLB adalah gerak benda yang besar dan arah kecepatannya konstan sehingga perpindahannya bergerak lurus secara beraturan. Hal ini karena selama bergerak benda tidak memiliki percepatan atau A-nya sama dengan 0. Oleh karena itu rumus GLB adalah S sama dengan V kali T, di mana S itu adalah jarak atau perpindahan yang satuannya meter, V itu adalah kecepatan satuannya meter per second, dan T itu adalah waktu yang satuannya second. GLBB adalah gerak benda yang memiliki vektor percepatan atau A-nya tidak sama dengan 0, sehingga dapat mengubah besarnya kecepatan tanpa mengubah arah perpindahannya yang bergerak lurus berubah secara beraturan. Berikut rumus khusus GLBB pada gerak parabola. Ada catatan penting, saat benda dalam keadaan naik berarti tandanya minus, saat benda dalam keadaan turun berarti tandanya positif. Nah, untuk keterangannya, Vt itu sama dengan kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, H itu ketinggian, G itu percepatan gravitasi bumi, dan T itu adalah waktu. Sekarang kita lanjut mencari tahu rumus-rumus yang didapat untuk mengetahui hal-hal yang terjadi pada gerak parabola. Menentukan kecepatan dan posisi benda di titik tertentu. Benda yang bergerak membentuk lintasan parabola akan memiliki kecepatan awal dan sudut elevasi yang dibentuk terhadap bidang horizontal. Kecepatan awal ini akan terproyeksi pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga dirumuskan V0 X sama dengan V0 cos theta dan V0 Y sama dengan V0 sin theta, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, theta itu adalah sudut elevasi yang dibentuk antara benda yang bergerak dan bidang horizontal. Oleh karena itu, kita perlu menganalisis yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, menganalisis yang terjadi pada sumbu Y. Ingat, pada sumbu Y itu berlaku GLBB, berarti untuk mencari kecepatan dan posisi pada sumbu Y dapat menggunakan rumus yang berasal dari GLBB. Sehingga didapatkan seperti ini, di mana V itu sama dengan Vt, yaitu kecepatan akhir pada sumbu Y, dan V0Y merupakan kecepatan awal yang terproyeksi pada sumbu Y, G itu merupakan percepatan gravitasi bumi, yaitu sama dengan H, yaitu perpindahan posisi pada sumbu Y, di mana di sini menjadi suatu ketinggian bendanya, dan T itu menjadi selang waktu. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis yang terjadi pada sumbu X, di mana di sini akan berlaku GLB, yang mana kecepatannya konstan, sehingga berlaku rumus Vx sama dengan V0x sama dengan V0
cos theta, di mana X itu sama dengan V0 dikali cos theta dikali T, yang dimana V0 X yaitu kecepatan yang terproyeksi pada sumbu X, dan X itu sama dengan S, merupakan perpindahan posisi pada sumbu X. T itu merupakan selang waktu. Dengan demikian didapatkan nilai X sebagai perpindahan posisi benda berdasarkan sumbu X dan nilai Y sebagai ketinggian yang dicapai benda berdasarkan sumbu Y. Selain itu, juga mendapatkan nilai kecepatan benda yang terproyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari nilai kecepatan benda di titik tertentu adalah V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari posisi benda di titik tertinggi atau Y maksimum dan di titik terjauh atau X maksimum. Langkah yang pertama, kita akan menganalisis pada sumbu Y, di mana pada sumbu Y ini berlaku GLBB. Nah, dalam keadaan di titik tertinggi, Vy itu akan sama dengan 0, sehingga didapatkan rumusnya Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, di mana Y max itu adalah Y maksimum, V0 itu adalah kecepatan awal, theta itu adalah sudut elevasi yang dibentuk oleh benda, dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Langkah yang kedua, kita akan menganalisis pada sumbu X. Ingat, pada sumbu X itu berlaku GLB. Untuk mencari posisi benda pada titik terjauh atau X max sama seperti rumus GLB, sehingga X itu sama dengan Vx kali T, di mana X maksimumnya sama dengan V0X dikali T maksimum. Akan tetapi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai waktu maksimum benda bergerak parabola. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahwa waktu benda mencapai titik maksimum itu sama dengan 2 kali benda mencapai titik tertinggi. Atau dapat ditulis T max sama dengan 2 kali T puncak. Oleh karena itu, kita mencari rumus waktu maksimum melalui waktu mencapai puncak terlebih dahulu melalui rumus GLBB, di mana rumus GLBB Vy sama dengan V0Y min GT. Dan selalu ingat bahwa kecepatan Y di titik tertinggi itu adalah sama dengan 0, sehingga didapatkan rumus T puncak sama dengan V0 sin theta per G, di mana Tp itu merupakan waktu mencapai puncak, V0 itu kecepatan awal benda, theta itu adalah sudut elevasi yang dibentuk benda, dan G itu merupakan percepatan gravitasi bumi. Karena rumus mencari nilai waktu mencapai puncak sudah didapatkan, langsung kita substitusikan ke dalam rumus waktu maksimum, sehingga didapatkan T maksimum sama dengan 2V0 dikali sin theta per G. Jadi, kita bisa substitusikan kembali rumus nilai T max ke dalam rumus persamaan posisi benda di titik terjauh atau X max. Dapat dituliskan menjadi X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G, di mana X max itu merupakan posisi titik terjauh, V0 itu merupakan kecepatan awal benda, theta merupakan sudut elevasi yang dibentuk oleh benda, dan G merupakan percepatan gravitasi bumi. Oke teman-teman, sekian menjelajah kita kali ini mengenai gerak parabola. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.